Nah gue pikir oh di Sensi sepi nih gitu. Jadi gue kita makan di Union aja yuk, yuk. Udah nih, ini cerita ini adalah bentuk apresiasi gue terhadap chef dan waiter union yang namanya Ulfa. Oke. Udah duduk, Jatuhnya keroncongan alias kelaparan. ada temponya, banda-banda gue tuh harus pergi sekolah S3, weh. Oh, lagi S3. Iya, iya. Kita doain ya, semoga sekolahnya pinter, kembali dengan gelar summa cum laude. Tapi kayaknya mau gue percepat deh, kayaknya D3 juga cukup. Oh, dan ternyata D3 aja nggak usah S3. Jauh banget loh itu. Lengkapnya 2. Puji Tuhan, ada quotation yang cair, Kak. Terus kan ponakan gue gini, siapa tuh Pi gitu? Ada pemain film, aku bilang gitu. Iya ampun gitu. Kok bisa-bisanya kamu kenal dia? Aku bilang, dia si Emma nanya gitu. Ketemu pas, kan gue bilang gini, ih pergaulan aku luas. Ini mulut si Emma ya, kan anaknya di sekolah gue gini. Ih pergaulan aku kan luas, gue bilang gitu. Pergaulan luas tapi nggak diundang ke Ubud. Kan Emma, Emma si mood, si gadis mood. Kita panggil Kuncen satu lagi ya guys ya. Selamat pagi, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Tidur nyenyak, enak, jatuh. Kok lu lihat sih? Ada aja pagi-pagi. Ganti HP ya, kok tahu? Kenapa sih? Panas airnya tumpah. Aduh maaf ya, yaudah lo ngomong dulu deh. Gara-gara apa sih bisa tumpah? Nyangkut. Apanya nyangkut sih? Tehku. Tehnya nyangkut guys. Ada aja deh gebrakannya pagi-pagi. Lumayan deh. Lu kayaknya udah sebel ya sama gue ya. Tadinya pengen mejeng ini di depan, dipakein plate gitu. Nyangkut, sekarang tumpah semuanya. Nyangkut di mana? Tuh. Kamu ngomong dulu ya, aku beresin ini sebentar aja. Kesian, lupa tehnya. Tehnya tumpah. Ya ampun, bebersih dulu ya. Iya, bebersih dulu. Rempong banget. Ada yang bilang sempaknya bagus. Parah lu semua, jangan dibilang sempak. Kolor. Selamat pagi teman-teman. Sambil kita nunggu ya, Dave beberes dulu, celananya basah. Jadi pagi hari ini kita balik lagi, absen dulu. Yuk, mana coba? Yang penonton baru silahkan boleh tulis di kolom komentar siapa saja yang penonton baru pagi hari ini yang mungkin kemarin gara-gara kepapar sama kawinan Luna dan juga Maxim, jadi pagi hari ini baru saja gabung sama kita. Penasaran mungkin karena pengen tahu siaran ini seperti apa ya. Yang dedengkot, yang lawas nanti dulu. Kita coba sapa yang baru-baru dulu pagi hari ini ya. Coba selamat pagi. Wah banyak nih. Selamat pagi Atik, selamat pagi untuk mana tadi ya yang baru? Wita, selamat pagi. Lalu kemudian selamat pagi untuk Christian. Untuk yang penonton baru, saya info saja, kita punya target dari Kak Iwet 1 juta likes setiap hari ya. Jadi jangan lupa untuk tap-tap layarnya supaya kita bisa mencapai 1 juta likes. Iya dong, Ardisti Retno, masa kita nggak 1 juta like? Harus ya. Cerita Luna sama Max sudah ada kemarin, bisa tonton di Waktu Indonesia Meracau, YouTube-nya sudah diupload, silahkan ditonton di sana ya. Lalu selamat pagi, wih
E. Kustandi. Hello Kak Iwet from Pittsburgh, USA. Wow. Nggak boleh bully-bully kita tatar penonton baru. Nggak usah gitu-gitu. Santai aja, santai ya. Say, Pusaka 9 juga udah upload. Pusaka 9 juga udah upload. Rempong banget sih hidup gue, Wet. Lu sengaja ya? Ini skenario lo pasti ya, pakai tumpah-tumpah segala. Gila kali lu. Emang gue OVJ? Ya kali aja, kita kan nggak tahu. Dan gue baru sadar gue tuh nggak punya pel. Ya belilah ke Kemang Village. Kosong teh gue sekarang. Abis. Udah gitu kan ini air panas, air mendidih ya. Kena manu Aduh, Manu cucok rowo. Padahal gue tuh mau pamer loh. Apa tuh? Gue tuh weekend kemarin ada rezeki berlebih. Gue pikir gue kan pengen ngikutin perkembangan zaman. Kan waktu itu Iwet beli mikrofon. Terus kan nggak bisa dipakai karena gue nggak pakai kan. Jadi gue pikir gue beli deh gitu. Jadi siapa tahu nextnya lu bisa pakai di rumah sendiri. Gue juga pakai. Bisa nggak begitu? Bisa. Sekarang gue bisa pakai kalau lo mau pakai. Belum di charge. Oh. Beli di mana mikrofonnya, coba lihat. Kasih lihat dulu sama gue. TikTok Shop. Coba lihat kayak apa. Oke, coba dibuka. Tapi lu mah kayaknya yang 2 juta ya. Gue yang 300.000. Gue yang 10 juta. Coba dibuka. Bagus punya lo, nggak kayak murahan. Kan yang waktu kita syuting podcastnya Melanie punya dia Holyland 2 juta. Sayang ya uangnya ya. Gue beli ini TNW. Oh, terus? Mata influencer di TikTok. Ini harganya juga kualitasnya baik. A37. Aku mau cobain tuh. Terus? Sama kayak punya gue. Sama. Bisa kita pakai ya. Jadi lu di rumah pakai sendiri nyalain Bluetooth, gue sendiri di sini pakai nyalain Bluetooth, bisa ya? Nggak usah pakai Bluetooth, langsung tancepin aja. Oh, ini nggak pakai Bluetooth? Nggak, langsung tancepin aja. Langsung tancap, nyalain, terus udah deh gitu. Iya. Itu inget nggak? Lu nyobain, lu pakai, gue enggak, suaranya bergema kan? Harusnya enggak sih. Lu tahu Abu Marlo itu pakai mikrofon? Tahu, Abu Marlo kan pakai headset kayak Britney Spears. Nggak apa-apa jadinya, bisa kok dipakai. Nggak iklan, ya Allah, Gusti, semua mau aja iklan, semua mau iklan. Coba rambutnya dirapihin dulu. Gue udah kayak Ijah, tahu nggak lo hari ini? Baru mulai gerabak gerubuk. Statue riwe banget. Gue udah nonton tuh film The Nonas. Bagus ya, Wet? Bagus. Ini kalau temen-temen akhir pekan kemarin lihat di grup WhatsApp, gue kasih rekomendasi film yang gue tonton di Netflix. Judulnya The Nonas. Yang itu Vince Vaughn. Jadi kisahnya tuh menceritakan mengenai dia buka restoran, he wanted to keep the memory of his mother and his grandmother alive. It is based, yes Lila, it is based from a true story, Web. Jadi di Staten Island sampai saat ini restoran itu masih ada. Gue pingin kesana loh langsung. Dan yang unik restoran ini, because it is based on a true story, jadi kita nggak perlu takut spoiler ya. Dia itu mempekerjakan oma-oma, nenek-nenek gitu untuk jadi koki di sana. Naon deui. Tetangga, abdi teh lagi live.
Ada apa sih, Bu? Tetangga lo lagi ngapain? Ya, namanya juga tinggal di kampung, wet. Tutup deh jendelanya. Oh, lu tuh nggak nyalain AC kalau live ya? Nyalain tadi kan biar biar kan gue habis merespel. Oke, 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 oke. Dia yang ngetok. Lanjut terus. The Nonas ini. Dan maksudnya gue, lo tahu kan, gue kan suka suka gampang tersentuh ngelihat film orang-orang tua ya. Gue ngelihat ini tuh, ih gila ya. Karena kan pasti geng duet juga gitu ya. Ibu lo pasti punya masakan yang menurut lo paling enak, paling hebat, paling jago, ya kan? Nenek lo pasti suka masakin lo yang makanan itu tuh bring comfort and joy to you, ya kan? And truth be told, Iwet ya, kan seperti teman-teman geng duet sudah ketahui, saya kan udah ditinggal sama orang tua saya dan kakek nenek saya itu yang mengasuh saya udah dari usia sangat muda ya. Waktu mami meninggal, hal pertama yang gue pikirin tuh adalah, berarti besok gue makan gimana ya? Gitu, Wet. Oh ya? Iya. Karena nggak ada yang masak. Dua sebenarnya yang masuk di kepala gue. Satu, besok berarti gue makan gimana ya sama adik gue? Ya udah deh, beli aja, gue gitu kan. Tapi kan kala itu belum musim GoFood, belum musim GrabFood. Iya. Beli di mana ya? Itu satu. Terus pas gue mau mandi, mau berangkat ke penguburan, kan mandi gue sebelum masuk kamar mandi, jadi di rumah kita tuh sebelum masuk kamar mandi itu kita masuk ke dalam satu lorong isinya lemari pakaian, kayak closet lah, walking closet. Jadi biasanya gue ambil celana dalam, masuk ke dalam shower. Pas ngambil celana dalam gue gini, kalau celana dalam gue rusak, siapa yang ngebeliin lagi ya? Karena itu biasanya kan kita mah terima jadi kalau kita udah punya, kalau kita ada orang tua, bener kan? So it's actually the little thing loh, yang kita kangenin dari orang tua kita ketika mereka nggak ada tuh. Oh ya? Lu kelas berapa ya waktu itu ya? Kuliah gue ya, 9. Udah kuliah? Oh. Mami duluan apa papi duluan? Mami duluan. Oh. Sedih. Sedih ya. Tapi mengenai makanan itu gue paling nyambung banget tuh dengan film si Nonas. Karena begitu mami gue meninggal, yang gue pikirin itu, besok gue makan apa ya? Dan actually Iwet, sampai dengan hari ini, kan kalau dipikir-pikir gini ya, solusinya adalah gue orang Manado, mami gue suka masak makanan Manado. Jadi gue sama adik gue, ya udahlah cari restoran Manado, sekarang kan banyak. Tapi up to this point, mau semahal apapun restoran Manado, dimasakin sama chef terkenal apapun, rasanya tuh nggak pernah ada yang bisa 100% nemu gitu. Oh ini nih, seperti makanan dan masakan mami gue. Lu masih inget tuh detailnya rasanya gitu-gitu? Ya pelan-pelan sih akhirnya memudar loh, Wet. Iya ya. Duh sedih ya. Makanya film The Nonas ini, si Vince Vaughn kan gitu ya, karakternya diceritain dia tuh montir, nggak punya pengalaman bikin restoran, tapi dia pengen bikin restoran, dan awalnya gagal kan. Temennya tuh nanya gini, lu tuh kenapa sih ngotot banget mau bikin restoran ini? Dia bilang, I want to keep the experience, the memory of my mother and my Nonas alive. That's why. Bagus ya? Iya. Iya. Because food does that exactly to our heart. Iya, iya. Tapi sedikit ini aja ya, nambahin aja dari film ini. Cara orang memeluk duka tuh kan beda-beda ya. Jadi si film The Nonas ini sebenarnya bukan hanya karena pengen bikin restoran aja, tapi lebih kepada dia kepingin mengolah griefnya si Vince Vaughn ini gitu. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi sesuatu yang dekat dengan dia dari ibu dan juga neneknya, yaitu makanan yang kemudian dia jadikan sebagai objek untuk bisa mengolah rasa sedihnya dia gitu. Nah terus kemudian menarik sih bagaimana cara dia melepas itu, karena
Sebenarnya kan ada satu yang dia masih bener-bener belum bisa terima, accept gitu ya. Ketika dia belum mau baca surat dari ibunya. Iya kan? Nah, itu kan salah satu cara sebenarnya gitu. Tapi ketika akhirnya dia bisa melepas itu semua, terus dia baca suratnya, terus disitulah kemudian dia bisa jadi memeluk si rasa sedihnya itu. Bagus, gue suka. Dan gue suka juga pelajaran mengenai berbisnis dalam film itu. Iya, sebelum lo menyentuh ke pelajaran berbisnis, ini banyak geng duet yang juga turut meninggalkan komentar gitu ya. Rupanya banyak yang udah ditinggalkan orang tuanya katanya. Yang paling nyesek ketika udah mulai lupa suara mereka tuh kayak apa. Terus ada yang berusaha memelihara kenangan orang tuanya dengan membeli dining set, perkakas rumah, segala sesuatu gitu. So, as for my mother gitu ya, gue tuh nggak punya apa-apa loh dari dia. Yang gue punya tuh cuman tuh 2 piring di belakang Oh, sama itu dari mami. dan 1 selimut. That's it. Hmm. Cuman itu. Hmm. Selimut apa, Bu? Ada selimut kembang gitu deh yang gue ambil buat gue bawa. Oh. Rumah di mana ya dulu ya? Depok. Di Depok. Masih ada itu rumah. Salah deh gue nanya. Enggak. Itu juga ya, itu juga mengenai hal itu. Semoga yang mendengar ini nggak ada pihak yang tersinggung gitu. Karena ini baru jadi diskusi gue sama adik gue gitu. Orang tua gue tuh nggak pernah mempersiapkan kita terhadap harta yang mereka tinggalkan untuk kita anak-anaknya. Mm-mm. Karena buat mereka kali kita masih terlalu kecil ya. Kita kan waktu mereka meninggal itu papi mami gue tuh seumuran Emma tuh 16, adik gue 13. Heeh. Kita tuh nggak pernah dipersiapkan, Wet. Jadi kita nggak tahu mereka punya apa, siapa milik apa. Oh, oke. Apa milik siapa? Ya, apa milik siapa gitu. So when they pass away, kita nggak pernah merasa punya kepemilikan terhadap benda-benda yang mereka tinggalkan. You know? Jadi kita sebagai anak remaja ini, ya kita ikut aja orang-orang yang jauh lebih dewasa di dalam household kita. Hmm. Iya kan? Mm-mm. Shorten the story, gue memutuskan untuk keluar dan memulai hidup dari nol. Nggak bawa apa-apa. Sekarang, kita udah jadi manusia dewasa, udah punya anak, Emma udah mau 17, udah mau jadi manusia dewasa. Saudara-saudara gue tuh came across this letter gitu ya di koper papi gue yang bukan surat warisan, Wet, surat kuasa. Mm-mm. Dia menjabarkan dia punya harta apa di Manado. Mm-mm. Iya. Tapi ini kan peristiwa 20-30 tahun lalu ya, Wet. Mm-mm. Terus sepupu-sepupu gue tuh pengen bilang gini, kita jual aja yuk ini. Mm-mm. Tapi itu kan bukan surat warisan, Wet. Jadi kita tuh nggak ada bukti otentik penunjukan objek warisnya di mana. Terus? Kita nggak pernah tahu, Wet, harta tersebut ada di mana. Terus gue bilang gini sama adik gue kan agent properti ya gini. Dengan surat ini kita tuh itu tuh bukti Nggak cukup kuat. nggak kuat. Orang objek warisannya aja kita nggak tahu ada di mana. Oh, dia cuman bilang ada ini, ada itu, ada ini, ada itu gitu. Yes. Terus? Dan surat itu tuh tidak ditandatangani, kan anaknya papi gue tuh 2. Heeh. Gue sama bapak gue. Heeh. Bapak gue udah meninggal. Jadi di surat itu cuma ditulis nama gue, nama adik gue, sama nama om gue. Heeh. Dia juga udah meninggal. Nah, terus gimana? Nah makanya udah sirna begitu aja. Terus kemarin adik gue menemukan sebuah artikel ya, kayaknya diposting oleh akun pemerintahan atau Pemda atau apa sih yang ngurusin tanah-tanah gitu. Terus? Rupanya ya Iwat, this is also something new for us. Tanah warisan yang lebih dari 10 atau 20 tahun tidak diurus, tidak diklaim, itu diurus oleh negara loh. Dikembalikan kepada negara. Jadi itu kayak jawaban dari Tuhan terhadap polemik yang ada di rumah tangga kita tuh. Kita udah nggak punya, Bo. Itu surat tanahnya segala nggak ada?
Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. KTP, Ya KTP ada, tapi nggak ada. KTP zaman dulu ada. Kita nggak, lah kan gue keluar rumah nggak bawa apa-apa, Wet. Oh, ya keder ya. Bener ya. Tapi gue cerita ini tidak menjual duka ya. Tidak menjual duka. I'm okay with it. Dengan semua pengalaman hidup yang terjadi, yang sudah lewat, gue sudah berdamai. Nggak ada sedetik pun, secuil pun akar pahit di dalam hati gue. No. Gue menceritakan ini, gue sama adik gue belajar gini. Oh, berarti kita jangan melakukan kesalahan yang dilakukan oleh papi mami. Kita sekarang, kita ceritain tuh ke Emma sama Ethan. Emma sama Ethan, kalian harus tahu ya, papa mama sama pipi punyanya apa aja. Udah pamer harta loh sama Emma sama Ethan. Tetap julid jatuhnya cetek. Masukin gue, Nek, ahli waris. Bukan pamer harta. Gue tuh, karena waktu kita kecil, kita nggak pernah tahu kan, Wet, orang tua kita meninggal. Iya. Belajar dari kesalahan gitu ya, belajar dari pengalaman. Sementara buat sedih soalnya, makanya gue lawakin dulu. Kalau nggak ntar ningnang semua banjir air mata. Iya, dan I can tell gitu ya, Emma tuh juga menyimpan cerita itu tuh selewatan aja. Gue gini, mungkin saat ini informasi ini tidak terlalu penting buat kamu. Maaf ya, tapi kalau nanti papa, mama, pipi udah nggak ada, kamu harus tahu, jadi kamu tidak dibodohin orang, kamu tahu apa yang jadi milik kamu tahu apa yang bukan milik kamu. Aku pelajari dalam hidup, jangan pernah mengambil milik orang lain, karena itu tidak, it won't stick to you. Gue tuh cuma kasih tahu aja sama Emma, kita tuh cuma punyanya ini tuh kita beli sendiri, ini bukan punya orang, nggak dapat dari orang lain, ini hasil kerja keras kita. Kalau kita nggak ada, ini buat lu. Aja. Berlian-berlian hidroponiknya dikasih ke siapa? Nah kalau itu kayaknya aku mau lelang ya ke Christy. Biar ada cash ya. Biar ada koleksi fashion vintage pipi. Doh elah. Gelang-gelang rencung itu mau dikasih ke siapa? Ya, jika sobat konglo. Bener, gelang-gelang keroncong. Ya kan, bukan lagi. Gitu. Lo agak sederhana ya. Apakah karena perayaan Waisak, gelang lo terus kemudian udah nggak jadi keroncong lagi? Jatuhnya keroncongan alias kelaparan. Ada temponya, banda-banda gue tuh harus pergi sekolah S3, Wet. Oh, lagi S3. Iya, iya. Kita doain ya, semoga sekolahnya pinter, kembali dengan gelar summa cum laude. Tapi kayaknya mau gue percepat deh, kayaknya D3 juga cukup. Oh, dan ternyata D3 aja nggak usah S3. Jauh banget loh itu. Lengkapnya 2. Puji Tuhan, ada quotation yang cair, Kak. Aduh. Temen-temen nonton deh The Nonas, itu bagus sekali. I love it. Ya, The Nonas bagus, gue setuju. Nonas itu bagus. Dan gara-gara nonton Nonas itu kan restoran Itali ya, Wet ya. Gue tuh jadi pengen makan makanan Itali. Lu suka gitu gak sih nonton film terus pengen makan? Wah, langsung. Hah? Hari itu juga gue makan makanan Itali. gue nggak bisa. Gue kalau yang film yang makanan-makanan begitu, gue kepingin pasti. Film yang makanan Korea, waktu itu gue nonton yang apa Midnight Diner atau apa yang makanan Jepang. Gue makan makanan Jepang. Gue makan makanan Itali, gue makan makanan Korea. Kemarin begitu habis nonton The Nonas, finish, langsung gue berangkat. Terus kan gue cerita sama Doni gitu ya. Don, gue nonton film The Nonas pengen makanan Itali deh Don. Gue gitu. Terus si Doni gini. Dengan muka lempengnya itu emang BABI itu orang. Lo tau kan, waktu gue ke Itali, Nek. Semua restoran di Itali tuh rasanya beda loh. Anyep, ambar. Jadi nggak seindah itu juga kalau lo lihat di gambar.
di restoran Itali gue. Restoran Itali di sini aja sih Don. Nah di sini tuh udah di infuse rasanya. Kalau lu Udah disesuaikan sama lidah Indonesia ya. udah disesuaikan. Kalau di Itali gue jamin lu nggak bisa makan. Kayak waktu kita ke Paris lu kelaparan makan roti mulu. Lu ke India juga ganyamnya roti mulu. Lu ke Itali juga gitu nih. Gue nggak pengen ke Itali sih Don. Nggak jadi. Nggak jadi. Cuman perkara mau makan Itali repot banget panjang urusannya. Lihat saus tomat gitu dicocol-cocol roti gitu. Gila, gue kemarin makan itu tuh pasta yang dipotong-potong itu di Nonas, yang lebar-lebar kayak fettuccine, ya tapi panjang, sama sausnya tuh base-nya tomat pakai buntut. Aduh. Ya. Sama ini keju apa tuh yang bulat gitu, bawahnya tomat. Makannya tuh tomat pakai keju. Ricotta, bukan ricotta. Brunella. Bruschetta. Barbetta. Apa ya namanya? Burrata. Iya, burrata pakai tomat, pakai olive oil, pepper sama salt. Aduh. Terus pakai daun apa tuh namanya? Roket daun apa? Aragula. Aduh, enaknya. Gue tuh kan nggak bisa, gue nggak terlalu suka ke Eropa ya. Karena menurut gue nggak bisa makanannya. Tapi setelah gue bisa menikmati makanan Itali, gue merasa aman. Karena kalau gue ke Eropa, gue akan makan makanan Italia aja. Aduh, enak sekali loh. Ada satu restoran Italia yang gue juga suka banget tuh. Apa? Roma tuh di mana ya? Di Sequis atau di Pondok Indah Mall 3. Oh iya. Itu gue kalau pesen ke sana itu ada roti pakai honey ricotta. Iya. Aduh, enak sekali. Dicocol dulu makan itu, habis itu baru pakai pastanya keluar. Aduh. Iya. Met daging. Aduh ngomongin makanan ya. Aduh, pin makan dah. Gue tuh pengen ngajakin ponakan gue makan di apa tuh yang di Senopati, tapi gue nggak pernah dapat reservasi penuh mulu. Pierre. Bukan, yang ada air mancurnya di tengah. Air mancur. Restoran Itali. Di Senopati. Iya, di Senopati. Yang ada pancurannya. Restoran Itali. Senopati. Bukan Garden, bukan Emily. L'Osteria ya, Osteria yang ada air mancur. Osteria Gia. Osteria Gia. Quartier bukan. Osteria Gia emang ada di Senopati? Iya ada. L'Osteria. Oh, bukan. Yang di pojokan. Yang dekat ke Blok S, arah ke Blok S. Bukan namanya bukan Osteria. Bukan L'Osteria. El Osteria ya, nggak tahu gue, belum pernah gue. Aduh, itu pizzanya gue pernah makan enak, tapi nggak pernah kedapetan. Ya udah deh ya, bodo amat. Depannya Sushi Hero kan? Kok Sushi Hero? Depannya restoran Jepang itu kan? Seberangnya roti bakar Edi atau apa sih Komo? Roti bakar cuy, roti bakar kui. Apa sih? Gunawarman atau Senopati nih? Gunawarman juga ada. Senopati. Yakin Senopati? Udah yuk, Bo, daripada kita berantem. Komo mah tempat kawinan Luna, Nek. Bukan, Luna oh iya bener. Ya, keulang lagi deh nih. Sedih lagi. Kemarin gue ketemu ponakan gue. Terus? Kemarin gue nge-gym di Fitness First Senayan City. Terus? Karena kan lo tau kan trainer kesayangan pujaan hati gue yang namanya Ivan. Dia kan ngelatih. Kayaknya orangnya tapi ya. Tapi I can tell dia tuh suka kangen sama gue tuh si Monyong. IGR banget anjir. Iya, Bo, kan laki kan bahasa kangennya gitu ya. Dia kan ngelatih gue sama Becky udah 15 tahun, Wet. Terus?
nggak mau ke Sensi nih, Mas Bro, nggak mau latihan nih sama Eke. Gitu. Jadi, Terus. padahal kan gue nggak punya sesi PT sama dia ya, tapi dia tuh gini, Digratisin. iya, Oh iya? heeh. Latihan kali Senin hari libur, nggak macet nih jalanan ke Sensi nih, nggak macet nih, kayak gitu. Jadi Terus? gue janjian, yaudah deh Van, gue juga kangen sama lo. Tali silaturahmi nggak boleh putus bro, yuk 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 yuk. Nah, benar. Ingat kata Reza, bedak boleh pecah, tapi silaturahmi tidak boleh pecah. Jadi gue ke Sensi kemarin. Terus? Gue latihan lah sama Ivan. Nah, Terus latihan sama Ivan, terus gue minta ponakan gue nyusulin gue ke Sensi. Kan libur. sama bapak ibunya juga. Enggak, bapak ibunya kerja di Jakarta Timur. Oh, jadi berdua aja mereka. Mereka udah bisa kemana-mana naik taksi. Lucu banget. Terus udah gitu lanjut. Jadi pagi-pagi dari lapangan basket, satu beberes rumah, yang nggak diberesin juga akhirnya. Terus? Ya udah ketemu lah kita pruk gitu di Sensi. Terus gue gini, mau makan apa gitu. Emma kan suka sekali makan escargot. Oh gitu. Kalau agak panas sudah nggak jadi escargot ya dia ya? Leh kargo. Hot cargo. Sebentar sebelum lanjut escargot, apa benar belangkon kalau jadi polos namanya poloskan? Bu, bercandaan lu, Bu. Oke lanjut escargot terus. Gue marah lo Luna yang kayak begini lu undang. Yang trendy masa kini kayak gue gini nggak lu undang lu. Belangkon. Kalau nggak ada motifnya jadi poloskon. Jadi Lucu banget tuh pada ketawa. mereka ketawa kasihan Bu sama lu. Anyway, Terus escargot lanjut. Ini. nah dia tuh suka escargotnya Union. Cuma tiap kali terus. ke PS nggak pernah dapat meja kita kan. Nah gue pikir di Sensi sepi nih gitu. Jadi gue kita makan di Union aja yuk. Udah nih, ini cerita ini adalah bentuk apresiasi gue terhadap chef dan waiter union yang namanya Ulfa. Oke. Udah duduk, dia pesan escargot, adanya pesan yang lain, pesan burger, terus pesan calamari, pesan chicken wingsnya. Aduh, chicken wingsnya juga enak, crispy. Dia punya sauce tuh kayak sriracha yang asam manis. Dia punya sos. Dia punya sos. Keluar Manadonya. Dia punya dipping gitu ya. Aduh. Dia punya sos. Bukan saus loh. Sos. SOS. Juicy gitu. Terus kan lo tahu ya kalau beli escargot gitu kan satu piring isinya 9 kalau nggak salah ya. Seasoningnya itu ya. Terus emang nggak mau sharing sama adiknya. Adiknya gue gini bagi kali nanti kalau kurang beli lagi gitu. 145.000. I'm not going to share with you. You know. Emma. Oh my god. Emma. Karena dia cuma mau makan itu doang gini. Gak apa-apa Non. Nanti beli porsi 2 aja gitu. No dia udah siap. Jangan rakus. Bagilah Non. Gue gitu. Dibagi 1. Jadi Ethan makan 1 ya. Terus dia makan, sibuk makan, dia nemu 1 yang cangkangnya kosong. Kok ini kosong? Gue gini, ya well namanya binatang ya. Mungkin chefnya nggak tahu kalau dia kosong. Kan dia nggak mungkin ngecekin atu-atu. Keluar nggak nih gitu. Ya nggak sih, Bo? Gue nggak bayang chefnya juga, rese banget gue mesti masak escargot, gue mesti kincengin atu-atu. Itu bekecot. Bukan umang. Kagak perlu ditiup. Lagi, ya exactly my Itu bukan umang. Exactly my point. Kan dia nggak mungkin ngecekin dong wet gitu. Atu-atu gitu. Ada isinya nggak? Itu bekecot. Gimana? Bukan umang. Jadi tiup. Kosong gitu. 1. Terus dia gini. Emang di piringnya dia tinggal tersisa 3. Jadi dia sayang gitu. Gue gini, iya masih ada 2 Non. Terus 1 lagi. Oh my god, this is also empty. Udah mulai kesel dong.
Gue gini, aduh ya ampun, udah 2 ya yang empty. Itu yang dimakan Ethan? No, yang dimakan Ethan udah di piringnya dia. Oke, gue masih 1, gue gitu. Terus, Last piece gitu, last piece. Oh my god, it better be not empty gitu. Dia colok, empty, kosong. ini beneran gak sih ditiup apa lo aja? Enggak beneran dia tiup-tiup gitu. Tuh, kosong kopong gitu. Dia gitu-gituin kosong cuma keluar airnya doang. Gue gini, ya. Kok bisa ya? Gue bilang gitu. What are the odds? Satu plate gitu ada 3 loh yang kosong. Gue gitu. Iya, gue gini. Kamu masih pengen? Order aja 1 lagi. Gue bilang gitu. Enggak gitu. Rugi loh kita. Terus udahlah, gue pesen es coffee gue. Ada satu waiter namanya Ulfa. Terus gue ini, Mbak Ulfa, aku pesan es americano 1 lagi dong. Yang ini I cannot kopi kampungnya dia tuh terlalu manis. Bisa, gue bilang gitu. Terus gini, FYI ya Mbak Ulfa, gue bilang gitu kan ada namanya Ulfa. Ini tuh escargot ponakan saya, 3 nggak ada isinya loh, gue bilang gitu. Terus, Jadi ibarat door prize nih kosong nih, gue gitu. Aduh, nggak enak banget kak. Aku info ke chefnya ke dalam ya kak. Iya, aduh makasih informasinya. Iya nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Kok gitu. Oh iya. Yakin lo nggak mau pesan lagi? Nggak usah gitu. I lost my mood. Oh ya wes. emang mood ya. I lost my mood. Oh ya udah, gue pikir, lumayan gue hemat 145 rebana saya. Oke, keep your mood alive. Gue nyeruput kopi gue gitu. Tapi si Mbak Ulfanya balik lagi, kak, kata chefnya nanti kita ganti gitu. Terus gue gini, oh iya diganti 3 ya. Aduh makasih. Enggak, nanti kita kasih the whole portion. Masa gitu. Terus, Gue gini, diganti 1 porsi gitu mau nggak? Mau kalau gratis. Emma, astagfirullah. Oh my god, this is such a good day, dia bilang gitu. Kita dikasih escargot 1 porsi gratis. Kok hebat loh Union. Hebat nggak menurut lo? Apa biasa aja? Biasa aja. Dia datang gitu, Kak Dev. Enggak pakai. Dia kayaknya nggak tahu siapa gue. 5 menit kemudian datang, Kak ini escargotnya, enjoy ya. Semoga semoga yang ini isinya ada semua. Oh iya. Hebat sih. Oke, kudos buat Union. Tapi Emma, let's talk. Dan akhirnya lo tahu dari 1 porsi 9 itu yang dimakan cuma 3, Bo. Jadi emang 3 dia udah kenyang. Terus sisanya Ethan dong ya. Makan. Tapi gue cuma mau bilang the way Union handle complaint, criticism dari kami sebagai customer, gue suka tuh. Iya. Tapi bagus itu. Maksud gue kayak ya sudah seharusnya tapi dia menyikapinya dengan baik. Ada yang bilang katanya rezeki anak soleh tuh buat Ethan. ada aja mood killer yang gini. Semoga itu bebannya nggak dipotong ke gajinya Mbak Ulfa. Enggak. Gila ya. Birthday partinya Emma gimana jadinya minggu depan tuh kan? Oh, gue mau cerita. Oke. Kemarin Senayan City ramai sekali loh, Web. Terus kan libur soalnya. Which is I'm happy ya. Nanti dicek deh, kan lu punya teman yang kerja di Senayan City. Kayaknya sih terasa ya, kayaknya people are shopping loh. Oh good. Sehari sebelumnya kan gue ke Plaza Senayan tuh, gue lihat tuh di LV, Fendi, Dior, people are shopping loh. Kemarin juga sih gue masuk ke beberapa gerai fragrance sama kosmetik. Jalan-jalan, emang kan doyan tuh lihat-lihat kosmetik. Ke NARS, ke Laura Mercier, ke Jo Malone. I see people are shopping, so good sign. Sama, selesai kita muter-muter jalan-jalan, kita pengen duduk pegel. Bo, semua kafe dan restoran di Senayan City full. Nice. Akhirnya kita duduk di mana? Di mana? Food court. Oh. Food court juga nunggu meja tuh. Penuh. Good ya? Tanggal muda kali ya? Long weekend? Tanggal Waisak kemarin. Kemarin tanggal 12. Iya.
nice loh, gue sih happy gitu walaupun gempor nyari tempat buat duduk, tapi aduh, gitu asoy nih mall nih. Iya, 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 iya. Terus kita ke iBox. Did you know, Iwet, kan gue tadinya sempat kepikiran, gue mau trade in kali, gue mau tuker iPhone gue nih dengan iPhone paling baru. Gue tuh dapat, did you know kalau kita tuh bisa trade in, Wet, di iBox? Iya, gue juga baru tahu. Ya, jadi kita download aplikasi, si aplikasi meng-assess harga iPhone kita, terus nanti dia kasih tahu iPhone kita ini dihargain berapa. Ya. Gue cuma mau bilang, kalau di Samsung nggak perlu download aplikasi, bawa aja handphonenya. Habis itu nanti nanti orangnya akan cek langsung. Terus dikasih tahu harganya segini ya kak, oke. Gitu. Terus dapat cashback banyak banget. Oh, lo kayaknya nggak mau kalah banget ya sama gue? Enggak, gue baru ganti. Oh, lo baru ganti? Gue baru ganti. Oh. Iya. Lanjut, terus udah gitu udah di-assess dong harganya punya lo. Iya, dan harga gue termasuk tinggi. Gue tuh pengen ganti iPhone 16 Pro Max. Jadi gue mesti nambah sekitar 20 jet. Oh iya, mahal banget soalnya memang. Terus? Jadi kan gue maju mundur. All at the same time, ini kan bulan Mei ya. Bulan Mei kan 2 ponakan gue ulang tahun. Terus jadi gue pikir gini, sekalian deh, Ethan, punya lo coba deh. Ethan kan iPhone 10. Emang iPhone berapa sih? Gue gak ngerti dah. Terus dicek juga tuh handphonenya si Ethan. Handphonenya Ethan cuma dihargai 3 juta. Handphonenya Emma dihargai 4 juta. Terus jadi gue nanya, ya udah gini, kan kalian mau ulang tahun. Kado ulang tahun dari aku trade in handphone aja mau. Terus? Mau gitu. Terus gue gini, tapi jangan iPhone 16 kali ya Ten ya gitu. Trade innya mahal banget. Pokoknya sekitar 7 sampai 10 juta deh gitu. Itu kan gampangan ya. Nggak apa-apa, aku 14-15 juga aku udah naik 5 series. I'm okay. Terus kakaknya minta beli tab apa sih? iPad gitu. Terus gue gini, buat apa? Buat kalau ke sekolah tulis-tulis. Gue gini, kan lo bawa laptop. Kan beberapa tahun lalu beli laptop. Tapi semua teman berat gue gini. Lah waktu dulu kenapa nggak beli iPad aja dong gitu. Ya udah ya. Sabar, namanya juga anak muda. Benar, gue pikir namanya juga ani-ani ya. Terus udah gitu. Ya udah boleh gitu. Ya udah deh, gue pikir ya. Ada iPad yang harga 5 juta nih. Masa? iPad generasi 10. Oh ya? 5 juta? 5 juta. Terus lo beli dong langsung? Mbaknya bilang gini, kalau untuk second device, kan kakaknya di sekolah masih pakai laptop. Second device ini juga cukup. Jadi gue gini, tuh ini aja. Anaknya udah mau nih. Yang pengen gue jitak tuh iBox. Ya, anaknya udah mau. Terus gue gini, ya udah mbak, ini aja nih yang 5 juta. Gue gitu. Ya udah, di pikiran gue, ya udah deh, gue nggak usah jadi ganti handphone. Budget ganti handphone gue bisa dapat 2 kado dong buat anak. Benar. Terus? Ini aja nih si iPad 5 juta, beli pensilnya 1.900.000, beli apalah gitu, beli inilah apalah gitu. Ya udah habis deh tuh 2 kali. Ya udah deh gitu. Ya udah mbak, ini aja nih iPad yang murahan nih yang 5 jet. Nah, setelah 1,5 jam ya kita di iBox. Nah, barangnya nggak ada tapi kak. Pengen gue kasih tuh escargot kosong nggak tuh ke si mbak. Lo kremesin. Gue gini, Mali, dari tadi aja lu ngomong kalau nggak barangnya nggak ada, nggak usah lu ceritain ke gua. Terus gimana? Kakak harus cek di website, dia bilang soalnya hari ini, get this, iBox. Berarti kan ini tanda ekonomi kita bagus. Soalnya hari ini rame banget, Kak. Udah habis. Kakak cek aja di website, nanti ketahuan toko mana yang masih ada. Dikasih awan hitam. Iya. Terus ya udah gue bilang, ya udah nggak jadi belanja hari ini, dipikir aja baik-baik. Nggak perlu hari ini belanja tukar trade in-nya, gue bilang gitu. Tapi yang pasti gue nggak jadi beli iPhone. Untuk menyenangkan hati gue beli apa? Beli apa? Casing.
Handphone gue kayak baru lagi. Iya, 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 iya. Itu semacam ini ya, semu ya, kebahagiaannya ya. Iya, 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 iya. Bagus, bagus, bagus. Jadi abis ini gue mau cek di websitenya iBox, iPhone, tab tablet generasi 10 itu yang masih ada di mana. Teman-teman kalau mau beli juga sisain atuh buat gue ngecek ya kan gini. Mbak sekalian cekin dong iPhone saya nih kok kayaknya memorinya cepat habis ya, gue bilang gitu. Lu tahu nggak Web, memori terbesar di handphone lu itu dipakai buat apa? Buat video sama foto biasanya. Gue enggak ternyata. Lo apa? Aplikasi. Masa? Mbaknya bilang gini, kakak punya aplikasi banyak banget. Berapa banyak mbak? Gue gitu. Masa? Maaf ya kak, 72 aplikasi. Masa? Masa? Peduli Lindungi ternyata gue masih ada. Masa? Jadi kemarin gue hapus-hapusin tuh aplikasi-aplikasi gue. Oh iya? Lah, sekarang gue gini, ya mbak gimana dong gitu. Kakak berarti harus naik ke yang satu tetra. Satu tera. Bisa aja mbaknya. Oh gue gini, mbak mau upcycling ya? Oh, nggak mau, aku bilang ini aku yang upselling, bukan upcycling. Iya, nggak mau gue bilang ini. Gue hapus-hapus aja ininya, aplikasi-aplikasinya. Sekarang kan gitu ya Web. Kita makan di restoran mana, kakak punya member ini nggak ngumpulin poin. Gimana caranya? Download aplikasi Boga Rasa. Oh iya, pindah restoran. Boga Rasa, bukan. Download lagi aplikasi Rasa Nona. Download lagi. Pindah mall kan gitu ya. Kokas. Kakak ngumpulin poin nggak? Apa aplikasinya ini? Ke Senayan City. Kakak ada aplikasi. Semua aplikasi. Banyak ya? Gue Iya. enggak sih. Gue enggak. Gue pikir kebanyakan itu video sama foto. Beda-beda. Di gue enggak, Web. Lu kan kalau ngambil video suka nggak kira-kira. Gue tuh abis posting gue hapus. Oh gitu. Yang gue simpen yang close to my heart aja. Oh gitu. Makanya gue paling nggak bisa tuh kalau dapat postingan berbayar yang udah 3 bulan terus kliennya bilang gini, Kak, video-video kompilasi dari pertama kali kerjasama kita minta dong. Ya maaf nih udah gue buang. Oh gitu. Jadi abis udah naik, lo delete semua. Gue delete. Oh gitu. Kemarin gue hapus-hapusin aplikasi-aplikasi gue, Nek. Oh, aplikasi juga lu banyak tapinya. Banyak banget ternyata. Oh. Goodreads tuh nggak pernah gue baca, gue hapus. Telegram, Line, gue hapus-hapusin. Nggak. Ada apa tuh aplikasi olahraga lah, apalah, apa track, enggak, gue hapus-hapusin. Teuing. Oh. Grinder Dating app Wrong. nggak dihapus, masih ada. Buat cek-cek kehidupan gitu, ada apa aja nih di pasar bebas gitu ya. Free market, yes. Lu mau nggak? Apa? Kan gue pernah bilang sama lu ya. Ini ceritain di sini nggak apa-apa. Apaan? Tunggu dulu. Tegang deh gue. Gue pernah menemukan di dating apps. Menurut gue jenius tuh orang. Kenapa? Jadi ada sebuah account di dating apps. Dia nggak majang foto, Terus? nggak majang foto diri. Dia tiap minggu majang flyer podcastnya dia. Hah? Bohong loh. Yes. Terus? Dan gue jadi nonton tuh podcast. Oh ya? Oh ya? Yes. Misalnya judulnya apa? Duet with gitu ya. Dia pajang flyernya. Hah. Episode baru minggu ini guys. Oh ya? Terus? Lu tonton? Gue nonton. Gue jadi nonton. Gue yang nggak tahu. Judulnya? Podcastnya? Ih promo aja. Ih nggak apa-apa. Lupa gue. Lah gimana? Pokoknya podcastnya itu mengenai kehidupan pelangi. Oh ada. Tapi yang pewawancara itu strata title. Oh ya? Mas bro. Masa?
Hebat ya, jenius nggak? Lu mau nggak gue bikinin buat duet with? Kita promo aja tuh di dating apps gue. Nggak usah, jangan. Memperlebar pasar, Wet. Jangan, nggak usah. Siapa tahu kita jadi YouTuber keren. Nggak. Tahu kan tuh, ada yang bilang gue tahu deh. Iya kan? Ya idenya bagus sih, idenya bagus banget. Pinter loh. H-Spot. Hah? Menarik sih, idenya menarik, setuju gue. Itu anak muda tuh, outside the box. Iya. Coba gue lihat dulu ya, gue tonton. Dan podcastnya bagus loh, Wet. Oh ya. Dan maksudnya gue gini, kenapa mesti takut? It's a dating app, it's an application. Kenapa? Kan bukan penjahat isinya. Enggak, bukan penjahat juga. Iya kan? Apa lo takut diasosiasikan dengan nanda-nanda? Lah ya emang nanda-nanda itu kan yang paling culture, say. Iya. Iya kan? Nanda itu yang paling lekat. Apa yang trendy, apa yang lagi hype, apa yang lagi in. Nanda udah paling bener. Iya. Nanda is culture. Iya. Muka gue kelihatan tegang ya guys ya. Ya, ini kayak iPad 10, lo nggak perlu jawab sekarang. Iya benar. Tunggu sampai stoknya ada. Nanti begitu stoknya ada, baru jualan lagi gitu. Ya. Ya. Anyway, gitu deh kira-kira akhir pekan aku. Aku sampai nggak nanya lo akhir pekan kamu gimana, Web. Maaf ya. Nggak apa-apa, kan aku udah cerita panjang banget kemarin. Tapi teman kamu yang diceritain itu nggak apa-apa kan ceritanya diceritain gitu di sini? Temen yang mana nih? Banyak banget yang lu ceritain kemarin. Kemarin tuh yang nyampe ke gue, orang laporan Nazira Bubu. Ya, lapor ke gue. Bukan, Luna sama Mayanya. Luna sama Maya, balik lagi. Luna Maya sama Maximnya. Aman mereka mah. Aman ya. Gue kemana di fallback? Sama Cinta Brian. Nah, Jong. Lu pingin kan? Kenapa gue enggak sih, Say? Lu gak mau undang ke brunch with Dave? Hah? dia goyah anjir. Itu kan gak ngebahas gosip yang... Iya jangan, bahas aja filmnya dia. Ya, lu mah suka lempar batu sembunyi bom deh, Say. Jangan ngomong gitu. Bukan, Brunch with Dave kan kurasinya tuh seketat baju gue di episode Duet With yang baru. Bingung mau duduk, mau begini nggak bisa, mau begini capek. Anjir, tuh baju gue ketat banget, Yogi. Mana tinggi banget lagi lehernya. Oh iya? Lu kirim dong, Say. Apa nama akunnya Cinta Brian, Say? Mau ngapain? Ya gue pengen follow. Ya tinggal dicari aja di search. Udah gue search nggak nemu. Lu pikir gue kurang akal? Udah gue search. Iwet. Oh my God, bicara mengenai artis muda. Lu inget nggak waktu gue nge-MC acara Mayora? Kan gue memperkenalkan pemain sinetron 3 orang. Iya. 4 biji apa 3 biji sih? 4 ya? Ada 4 orang. Kan 2 cowok, 2 perempuan. Kemarin di Senayan City, gue disamperin cowok cakep gitu, agak Arab gitu ya. Terus gini, dia kayak mau salaman, terus semi mau salim, gue gini, halo, gue gitu. Saya yang waktu itu di acara Mayora. Oh iya, bintang film itu ya, gue gitu. Iya, lagi ngapain? Lagi nggak syuting? Enggak. Lu kayak nini dah. Norak lu. Lagi main sama keluarga. Oh iya, liburan sih ya, gue gitu. Lu kayak nini, lu ganti deh kalau ada yang nyapa lu. Harus gimana dong gue ngomongnya? Ya masa gini, lagi nggak syuting,
Ya harusnya gue apa gini? Udah nyobain escargot? Ya, apa kayak libur ya hari ini ya gitu. Ya nggak syuting ya libur dong. Jangan nggak syuting, kalau nggak syuting tuh kayak rakjo. Ya. Nah tapi gue lupa, Bo, yang Arab yang cakep gitu. Tahu yang pendekar kan? Enggak, ya dia lebih tinggi dari gue tetap. Oh iya. Nah, Ya udah, terus habis ini cerita apa lagi? ya enggak, dia maksudnya gue gini. Terus kan ponakan gue gini, siapa tuh Pi gitu? Ada pemain film, aku bilang gitu. Ih ya ampun gitu. Kok bisa-bisanya kamu kenal dia? Aku bilang, dia si Emma nanya gitu. Ketemu pas kan gue bilang gini, ih pergaulan aku luas. Ini mulut si Emma ya, kan anak sekolah gue gini. Ih pergaulan aku kan luas, gue bilang gitu. Pergaulan luas tapi nggak diundang ke Ubud. Kan lo, Emma, Emma si mood, si gadis mood. Terus lo kata apa? Tahu gitu escargot lu nggak gue urus. Pipinya nggak kalah mood ya. Itu pemain film. Terus, sumpah emang ngomong gitu. Pergaulan luas tapi nggak diundang ke Ubud. Kan gue suka sok pamer gitu. Kalau gue luas. Kurang ya. Lo nggak berangkat ke Ubud. Tapi aku happy di akhir pekan kemarin. Geng duet akhir pekannya ngapain aja? Tadi ada yang bilang di kolom komentar, katanya kemarin sempat ngobrol sama lo di Sensi hari Senin, pas lagi apa namanya gym. Oh iya, dia yang datang acara yoga waktu kita Sido muncul. Ah iya, dia bilang tadi. Siapa Kevin? Laki perempuan? Cowok. Dia di kelas body combat. Dia mau nonton body combat. Aduh siapa yang Kok nonton? Body combat nggak ditonton. mau ikutan body combat? Kevin bukan? Ah nggak ngerti gue. Lupa gue namanya. Kevin ya Vin? Kevin ya Vin? Vin! Ngomong lo! Soalnya dia nyamperin gue pas gue lagi mau mandi, wet. Gue lagi bawa sabun sari ayu gue, cuci muka sari ayu gue. Gue udah telanjang dada cuma pakai kain gitu ya. Gue udah anduk. Barijeng kan itu, aduh lagi rame banget dong. Lo tahu dong isi loker tuh kayak apa gitu ya. Terus gue sebelum itu gue papasan lagi ada satu klien gitu ya. Aduh tuh klien emang GTL bang, Terus gue gini, hey, yang sebelum ini ya, sekalian gue gini, hey, did you just finish up? Gue gitu, no, gitu, oh, exercising, no, I'm here only for the sauna. Oh, really? Gue gini, ini ya, apa relaxation day? Gue gitu. Terus dia gini, ya, care to join me? Gimana nih, gue udah, apa gue masuk lagi ya? Gue udah pakai baju lengkap nih, gimana nih? Aduh, gimana nih? Apa nih? Jangan sampai salah baca signal, rambut apa nih? Gimana nih? Gitu ya. Jadi gue tuh udah riuh gitu ya. Apa ya? Aduh, no lah, my nephew and niece waiting for me gitu. Ya udah gue buka baju gitu ya. Terus gue ketemu si itu, sobat Yolo itu. Jadi gue udah lagi nggak pakai baju tuh, Nancy gue kemana-mana. Jadi gue, aduh, siapa ya Kak? Lupa ya sama aku. Aku yang waktu itu datang ke acara Yolo. Oh iya. kita kapan nih meeting Yolo? Capek gue ngomong sama lu. Nggak boleh capek. Coba terus kalau sama gue mah. Yang penting gue nggak mood. Kayak Emma. Ada Wildan tuh. Wildan juga nungguin. Nungguin apa? Yolo. Kirain nungguin lo masuk sauna. Itu juga ya. Gue tuh juga mau bilang ya. Gue tuh kan seneng loh sauna sama steam. FF tuh. Kenapa tiap kali gue mau steamnya rusak mulu. Lu kenapa rusak mulu sih cuy? Benerin ngapeh? Ada loh member-member yang datang ke situ tuh buktinya kayak klien gue yang ketemu itu. Yang datang ke situ nggak pengen olahraga. Aduh gue tumpah sekarang gue tumpah. Aduh. Ini nggak bener nih. Cepet-cepet dijual deh. Gue tumpah. Lu karma. Emang Tuhan Yesus tuh baik.
Gue udah feeling tuh dari tadi nih, dikit lagi juga gue nih tumpah nih pasti nih, bener kan? Itu apa? Soalnya kita tuh taruh di depan, pengen orang Iya. lihat. Sementara tangan kita tuh begini-begini. Iya, pengen pamer, kasih sok-sok teaser-teaser apalah-apalah, tumpah. Tiara, kapan sih ini mau jualannya? Tiara lo omel-omelin. Iya, siapalah? Dika. Gimana nih, basah. Aduh, tumpah. Tunggu. Jadi, ya udah deh gue bahas Tumblr. Ini tuh adalah merchandise kolaborasinya Duet sama Stuja, ya. Jadi sebetulnya kita tuh jualannya isinya. Tapi ketika beli isi, teman-teman dapat gelas ini, ya. Nanti ya ditunggu kita bikin eventnya offline. Pengennya sih di Jakarta aja. Stuja kan punya tempat nongkrong tuh di SCBD. Halo? Iya. Ini kan gue lagi ngelap. Iya. Tuh, masih netes-netes. Niatnya, tuh. Ya, kayaknya rempong emang hari ini. Kayaknya nanti kita akan bikinnya di situ, ya. Tadinya kita tuh agree untuk bikin tanggal 17, tapi tanggal 17 kan ponakan gue pesta ulang tahun, Bo. Gue ngangen dia, kesian, Nek. Dia kan cuma 17 sekali loh seumur hidup. Jadi gue nggak bisa disambi. Di mana akhirnya pestanya? Mana? Kenapa? Nanti lo mau ngirim bunga papan? Ih, GR banget, gila kali. Ya udah nggak usah lah. Gue mau kirim bunga papan tapi tulisannya dari Duet Tweet. Sekalian branding, itu baru namanya perluas market. Tenang, gue yang MC sekalian menghemat budget. Gue tetap akan memperkenalkan. Udah pada subscribe belum nih YouTube-nya Om? Sumpah lu juga yang MC, Bo? Kagak, dia kagak pakai MC, kagak pakai apa. Dia cuma mau berdoa, tiup lilin, terus dia mau hore-hore sama teman-temannya. Horenya pakai apa? Undang apa? Ini karaoke, DJ karaoke. Enggak, sederhana aja. Cuman makan, dia minta ada foto booth, terus ada DJ. Oh, lol photo booth, LOL. Ya, gitu-gitu. Oh, aduh, gimana nih nggak kering-kering tuh sebanyak ini? Ya kan? Anyway. Dah jam 8. Tenang, sebenarnya ini ada tutupnya. Ya. Cuman kita berdua centil aja dari tadi, tutupnya nggak kita pakai. Ini bisa pakai buat tempat sedotan. Ya. Bisa juga minum dari sini. Ya, gitu. Apalagi muka lo kayak masih ada yang kurang. Enggak, gue baru tahu kalau bolongan itu buat sedotan. Lu nggak tahu? Lu makanya tadi gini. Oh. Oh, muka lo tadi tuh muka. Oh, gue paham sekarang. Gue pikir apa sih nih, hiasan nggak guna banget ya tadinya gitu ya. Gue pikir buat udara, jadi pas buka tutup gampang. Bukan. Ini buat sedotan. Now I know. It's okay. Ya, Web, besok kita coba ya pakai mikrofon. Boleh. Charge dulu. Iya. Silakan di charge. Besok kita coba ya. Jadi colok aja, gue tempel, nyalain, selesai. Selesai. Oke. Nanti kita bisa ngomong dari jauh gitu juga kita bisa. Oh iya, kita coba bareng ya besok ya. Oke. Semoga berhasil dan lancar ya. Maksudnya dua-duanya bisa menggunakan dua device yang berbeda gitu. Oke. Ya wis. Oke, teman-teman. Ya semoga nggak gemak. Teman-teman jangan lupa nonton dan subscribe Duet With. Ada episode baru Zama Zola. Besok kita bahas.